Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Agriners. Bertemu kembali di program ngobrolin pertanian. Asik-asik. Oke, kali ini adalah sesi kedua di mana kita akan mewawancarai atau akan bertanya, ngobrol bareng lah intinya dengan Saudara Alwi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis yang pertama. Lalu ditemani oleh Saudara Asep Tantan Permana yang juga menjadi Presiden Mahasiswa pertama di Universitas Muhammadiyah Bandung, yang kebetulan dia juga adalah mahasiswa agribisnis angkatan pertama. Oke, untuk Kang Asep dan Kang Alwi, gimana nih kabarnya? Dan silahkan perkenalkan diri, boleh? Oke, terima kasih. Ini apa ya, sebutnya podcaster atau apa? Baik, terima kasih. Mungkin izin perkenalkan diri, nama saya Asep Tantan Permana. Riwayat sekolah setidaknya pernah sekolah gitu ya. Mungkin di sini saya ingin memperkenalkan diri, tapi lebih enak nanti kawan-kawan kepoin IG saya aja nanti ya. Udah ya, dilihat aja promosi sambil. Karena kan kalian itu adik-adik saya gitu ya, yang perlu disayang dan perlu diberdayakan. Asik. Oke, selanjutnya ini ada Kang Alwi, mantan Himpunan Mahasiswa Agribisnis yang pertama. Silakan perkenalan dulu Kang Alwi dan gimana kabarnya? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Al-Maliki, bisa dipanggil Alwi. Tentunya selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020-2021 di Universitas Muhammadiyah Bandung, khususnya program studi agribisnis itu kan. Paling itu dulu sih, biar lebih serunya nanti akan seru-seruan bersama Kang Asep juga lah. Oke, itulah ya perkenalan dari kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin banyak teman-teman di sini agri muda ini yang belum tahu nih Asep itu kenapa dulu bisa jadi Presma, dan Alwi juga kenapa bisa jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis yang pertama. Itu sebuah prestasi loh gitu kan. Mungkin pertanyaannya, awal mula sejarah himpunan itu seperti apa Kang Alwi, untuk Kang Alwi, dan waktu menjabat jadi Ketua Himpunan yang pertama, apa yang Kang Alwi rasakan, dan waktu itu Kang Alwi pernah mikir gak gitu kedepannya ini bakal gimana gitu di himpunan itu, harapannya seperti apa waktu itu? Silakan Kang Alwi. Ya, terima kasih. Saya ambil alih seluruhnya. Siap gerak. Jadi pertama-tama saya dilantik jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis itu, atau lebih enaknya disingkat Himagri. A-nya 2 ya, jangan 1. Jadi Himagri gitu. Itu pada 17 April 2017. 13 April pas pelantikannya. Kalau musyawarahnya itu 10 Aprilnya gitu. Melalui musyawarah di kelas. Itu sih pada awalnya gitu kan. Kenapa bisa jadi ketua Himagri? Mungkin udah takdirnya sih. Kalau berbicara takdir gitu kan, udah takdirnya mungkin. Dan perasaannya ya senang, tentunya senang gitu kan, dan juga merasa nggak yakin, wah kok bisa gitu kan jadi Ketua Himagri pertama. Padahal kan kalau melihat kampus gitu kan, itu juga baru berdiri, jadi memang pertama-tama itu memulai dari nol gitu. Jadi suka dukanya di situ sih, awal berdirinya gitu. Waktu itu berarti aklamasi ya Kang? Enggak aklamasi. Jadi musyawarah, dikarenakan Asep jadi ketua Presma, ketua IMM BEM gitu, nggak ada lagi calon gitu. Ya udahlah, saya bilang gitu kan, berawal dari keterpaksaan menjadi ketagihan gitu. Itu kalau pertamanya gitu kan. Nah itu biasanya gitu, coba-coba dulu, ujung-ujungnya nanti nagih gitu kan. Itu Kang Cep. Oke, siap. Oke, itu ya dari Kang Alwi untuk pengalamannya waktu pertama menjadi mahasiswa, jadi ketua himpunan mahasiswa agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Begitu pula dengan saudara Kang Asep, waktu itu gimana Kang pengalamannya, kenapa
kok bisa gitu dapat prestasi jadi ketua BEM atau bisa dikatakan ketua IMM, presiden mahasiswa pertama di Universitas Muhammadiyah Bandung ini. Waktu itu gimana sejarahnya, Kang? Oke, terima kasih. Mungkin pada dasarnya kalau berbicara sejarah gitu ya, terkadang banyak versinya gitu ya. Yang pertama mungkin kalau saya gitu posisi Presma dulu itu masih sedikit gitu ya, rakyatnya gitu masih sedikit. Posisinya kan karena Universitas Muhammadiyah Bandung ini masih baru gitu ya, kita dituntut untuk bagaimana gitu ya mendirikan sebuah organisasi yang mana itu dapat menjadi pilar pembangun universitas pada dasarnya, bagaimana menyukseskan visi misi kampus melalui organisasi kampus. Nah, di sanalah mulai gitu kan, setelah pesonamu perdana dari Universitas Muhammadiyah Bandung waktu itu, kita melakukan satu yang namanya kaderisasi, yang namanya itu Darul Arkom Dasar gitu ya, Kang. Darul Arkom Dasar itu kan salah satu perkaderan wajib di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kalau nggak salah itu pada tahun 2016 tanggal 11 sampai 13 itu. Nah, DAD pertama. Nah, setelah itu kita dapat tugas gitu ya. Rencana tindak lanjut dari Darul Arkom itu harus mendirikan organisasi kampus. Nah, yang mana dulu itu belum ada yang namanya Hima, belum ada yang namanya BEM, belum ada yang namanya UKM lain sebagainya. Kita mulai dari nol. Kata Kang Alwi juga kayak di pom bensin gitu ya, mulai dari nol. Jadi dulu itu kita gitu ya, kalau dibayangkan sedih gitu, kayak kuat lah. Ya. Jadi pokoknya itu perjuangan kami gitu ya, membangun organisasi kampus dulu itu yang berdiri pada BEM itu berdiri pada tanggal 10 Desember, pokoknya bulan Desember gitu ya. Kita sudah mulai sudah dengan strukturalnya. Dulu itu kita masih unyu-unyu, masih semester 1 udah disuruh bikin atau ngurus yang namanya organisasi tingkat universitas. Oke lah, meskipun rakyatnya masih sedikit, mahasiswa masih sedikit, tapi kan ketika kita dihadapkan dengan universitas lain nggak bakal ya ada yang tahu gitu ya, kita itu semester berapa dan sebagainya. Nah, mungkin pengalaman berharga saya di badan eksekutif atau menjadi Presma pertama itu, yang pertama ya meskipun tadi kata Kang Alwi terpaksa tapi nagih gitu ya, mungkin pengalaman yang berharga itu saya bisa belajar bagaimana mendewasakan diri melalui organisasi gitu ya. Yang meskipun kami itu dipaksa dihadapkan dengan mahasiswa-mahasiswa semester di atas kita gitu dulu itu, yang mana nutrisi keilmuannya sudah lebih dari kita gitu. Di sana saya sudah mulai terpacu bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri saya gitu, supaya bagaimana gitu kan bisa mengimbangi mereka. Karena kan yang namanya mahasiswa itu pasti tidak lepas ya dari yang namanya diskusi dan kajian. Kalau kita kosong gitu ya, nggak enak gitu ya. Kalau kita dibayangin gitu ya, dikasih besek tahu nggak ya? Bukan besek, apa? Pokoknya hadiah makan gitu ya, dikasih makan kosong gitu ya, kan kebayang gitunya nyari hatena kos kumaha. Nah, makanya kita harus diisi dengan nutrisi yang mana bisa menambah intelektualitas kita. Nah, itu tuh salah satunya melalui organisasi, karena organisasi itu benar-benar penting gitu ya, sangat luar biasa. Saya tidak bisa melupakan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya diberikan pengalaman berharga, bisa berjuang bersama kawan-kawan di badan eksekutif dulu gitu. Karena kalau saya nggak seperti itu ya saya pasti kerjaannya kuliah pulang gitu. Ya meskipun pertamanya terpaksa dan minder lah gitu. Kok gimana gitu ya, masih semester awal udah barengan sama semester 7, semester 6 lain sebagainya gitu kan. Jadi kebayang gitunya mau diskusi kumaha gitu. Mungkin sakit ulah Kang lah. Oke. Waktu itu Kang Asep ngejabat berapa periode Kang? Kalau dulu itu
2 periode lah, karena kan transisi organisasi dan lain sebagainya itu ada yang perlu dirawat gitu ya. Nah mungkin 2 periode dulu itu, karena kan mekanismenya kita alhamdulillah gitu ya, dari awal itu sudah sistemnya musyawarah, karena kan kita patronnya itu mengambil dari sistem Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu musyawarah untuk mufakat pada dasarnya, jadi nggak ada sistem aklamasi dan lain sebagainya. Meskipun aklamasi, di sana ada proses musyawarah dulu yang ditempuh gitu. Kalau kami dulu untuk saya sendiri ya 2 periode gitu ya, dari 2016 sampai 2018 gitu ya. Nah 2018, nah, setelah itu diteruskan oleh Pak Pres Faisal gitu ya, mungkin kawan-kawan juga tahu gitu. Jadi 2 periode itu pengalaman sangat luar biasa gitu ya, suka duka sampai nginep bareng, terus makan bareng gitu ya, terus sahur bareng, sahur kesiangan dan lain sebagainya. Itu menurut saya berkah yang sangat luar biasa dibandingkan dengan berkah yang lain atas rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada saya gitu. Jadi saya sangat senang gitu ya bisa bertemu dengan Kang Alwi, bertemu dengan Kang Alwi yang lain gitu ya, karena Kang Alwi itu betul-betul sangat ceria gitu ya, sangat luar biasa sekali Kang Alwi itu, si manis. Jadi itu sebagian kebahagiaan saya ada dari Kang Alwi gitu ya, mungkin begitu Kang. Oke, untuk Kang Alwi sendiri dulu waktu di himpunan berapa periode Kang? Detailnya 2 periode, sama kayak Kang Asep gitu, karena memang mekanismenya juga seperti BEM dan IMM, jadi mengikuti mekanisme yang udah ada gitu. Jadi 2 periode, mungkin menambahkan juga gitu kan, bukannya bukannya tidak ada mekanisme yang lain, karena memang itu mekanisme yang terbaik, jadi dilaksanakanlah gitu 2 periode gitu. Paling itu sih Kang Cep. Oke, terima kasih. Berarti ini Kang Asep dan Kang Alwi ini kalau bisa dibilang kalau dalam sebuah negara mungkin ini bapak bangsa gitu ya, salah satu founding father gitu ya, para pendiri gitu ya, proklamator gitu ya, bagus sekali. Dan itu alhamdulillah dari kita semua dari agribisnis gitu ya, dan kita ya mungkin patut bangga gitu dengan kakak-kakak tingkat kita yang dapat membawa nama baik Agri dan membesarkan nama Agri di kancah kampus. Seperti itu untuk di lingkungannya mungkin ya, jadi kita harus bangga. Nah untuk harapan kedepannya nih untuk Kang Asep nih kan sekarang udah nggak di BEM, mungkinnya nggak di IMM kampus, dan Kang Alwi yang sudah lengser juga gitu dari himpunan, dari ketua himpunan. Kira-kira harapan kedepannya untuk kedua organisasi ini seperti apa gitu? Silakan dari Kang Asep dulu. Saya dulu ya. Siap. Mungkin general aja gitu ya. Harapan saya itu sebetulnya ketika di ranah mahasiswa gitu ya, saya sebetulnya mengalami satu fase penyesalan gitu ya. Penyesalan kenapa saya tidak membaca buku dari dulu gitu ya. Nah, pada dasarnya transisi dari pelajar ke mahasiswa itu dijadikan sebagai momen ajang untuk mencari jati diri gitu ya Kang. Karena kalau kita di pelajar belum menemukan jati diri kita, di mahasiswa itu adalah salah satu proses terakhir kalau menurut saya gitu ya. Karena sebelum kita selesai jadi mahasiswa, kita harus sudah menemukan jati diri itu sendiri. Nah, pada dasarnya di organisasi itu kita bisa menemukan itu. Dan mungkin lingkungan yang membentuk kawan-kawan, dan untuk kawan-kawan yang bergabung mungkin di keluarga besar agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung, menurut saya ini adalah salah satu rasa syukur yang sangat luar biasa gitu ketika kawan-kawan bisa bergabung, karena lingkungan agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung ini menurut saya benar-benar tidak akan mengecewakan kawan-kawan, karena di sini sangat benar-benar dibentuk rasa kekeluargaannya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat mendorong kawan-kawan untuk mencari jati diri itu sendiri gitu ya. Maka dari itu ya mungkin harapan saya secara umum gitu ya, ini kepada kawan-kawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jangan sampai kawan-kawan menyesal setelah kawan-kawan selesai dari ranah mahasiswa, kawan-kawan masih bingung sebagai siapa gitu ya. Karena identitas manusia itu sangat perlu gitu ya, dan sangat penting, karena ketika kawan-kawan tidak bisa menemukan identitas atau jati diri kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan jadi apa di sana gitu ya.
Mungkin ya manusia juga sih originalnya nanti pasti ada jati dirinya gitu. Maka dari itu jangan sampai menyesal lah di dimaksimalkan, dioptimalkan di ranah mahasiswa ini kawan-kawan, jangan sampai tidak menemukan jati dirinya gitu. Mungkin segitu Kang. Siap, terima kasih. Kang Alwi silakan untuk himpunannya. Khusus untuk himpunannya, kalau tadi kan Kang Asep berbicara mengenai universal gitunya, khususnya di lingkungan kampus. Jadi itu berbicara harapan mengenai keseluruhan mahasiswa gitu. Kalau saya sendiri sih berharapnya gitu kan, berharap mahasiswa agribisnis ini ketika masuk ataupun nantinya sudah menjadi bagian dan keluarga di Hima Agri dan juga di program studi agribisnis itu jangan jadi mahasiswa yang galau gitu. Jangan punya anggapan aku mah gitu kan masuk UMB khususnya agribisnis yang penting kuliah, yang penting dapat gelar gitu kan, yang penting nggak nganggur gitu, nggak gabut di rumah. Jangan saya harapkan jangan ada pemikiran seperti itu gitu. Jadi ya kalau bisa memang teman-teman ini sadar gitu bahwa sekarang sudah berada di fasenya kita untuk menjadi mahasiswa. Apapun gitu kan keputusan dan hasilnya, teman-teman ya harus sadar bahwa sekarang sudah menjadi mahasiswa, baik pola pikir, sikap dan juga perilaku tentunya harus berubah gitu kan. Nah untuk harapan kedepannya juga teman-teman kalau bisa gitu kan, bukan kalau bisa lagi, harus gitu, harus gabung dan juga berpartisipasi di Hima Agri gitu. Karena memang apa yang tadi dibilang sama Asep gitu, mencari ilmu ya nggak usah ada batasan gitu, karena termasuk di himpunan mahasiswa agri gitu, teman-teman tentunya akan tertarik gitu dan juga apa ya namanya ya Kang Cep ya, intinya gitu kan teman-teman, harapan saya gitu teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan juga ikut bergabung di keluarga Hima Agri dan program studi agribisnis. Nah untuk kedepannya juga di kepengurusan saat ini gitu yang sedang diemban sama Kang Cep, tentunya gitu Hima Agri sendiri menjadi wadah buat teman-teman mengenal jati dirinya gitu kan. Mungkin itu Kang Cep. Oke, terima kasih. Berarti menurut teman-teman ini ya, Kang Asep dan Kang Alwi ini, yang namanya organisasi itu penting ya untuk menggali potensi diri dan menemukan jati diri mungkin ya di organisasi. Oke, terima kasih. Lalu pesan-pesannya yang mungkin bisa disampaikan atau ini closing statement ya dari Kang Asep dan Kang Alwi yang bisa disampaikan untuk adik-adik tingkatnya khususnya di agribisnis nih. Apa nih yang paling ingin ditekankan gitu, yang dipesankan kepada mereka supaya mereka dapat berkembang dengan baik ke arah yang lebih positif di agribisnis gitu. Silakan Kang Asep. Mungkin saya sangat tidak tidak bisa gitu ya untuk merangkai kata. Mungkin pada dasarnya mungkin ini pesan juga untuk kawan-kawan gitu ya. Intinya jangan ragu berbuat baik gitu ya, karena kita tidak akan miskin dalam berbuat kebaikan gitu ya. Nah karena kita selaku mahasiswa itu adalah fungsi mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat dan lain sebagainya, itu adalah penekanan dari tingkat kebermanfaatannya gitu ya di masyarakat, di lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kawan-kawan jangan ragu berbuat baik gitu ya, karena dengan berbuat baiklah kawan-kawan akan mendapatkan kebaikan itu gitu ya, sekecil apapun itu gitu ya. Jangan ragu berbuat baik dan berhenti berbuat baik. Hatur nuhun. Oke, siap. Nah sekarang untuk Kang Alwi gimana Kang? Kalau untuk harapan itu kan, harapan teman-teman mahasiswa baru yang mau masuk ataupun nantinya juga menjadi keluarga, saya harapkan juga teman-teman mempunyai kesadaran, di mana kesadaran di sini bukan teman-teman bangun tidur langsung disuruh ini itu gitu. Jadi bukan, karena kesadaran di sini teman-teman tuh sadar, wah saya nggak galau gitu kan, saya nggak minder, saya bangga gitu masuk agribisnis khususnya di UM Bandung itu. Karena kenapa gitu, kalau kita lihat sekarang itu kan di zaman sekarang yang sekarang lagi adanya pandemi gitu, dikala mencari pekerjaan susah, terus juga ketika ekonomi juga seperti ini, maka
ada yang memang potensial gitu untuk dikembangkan, dan itu salah satunya adalah dunia pertanian gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri gitu buat teman-teman yang memilih jurusan agribisnis gitu. Karena memang banyak anggapan yang lagi ini kan, anggapan bahwa agribisnis sendiri gitu kan kuno gitu kan, khususnya pertanian lebih kuno gitu, balik lagi ke pacu, balik lagi ke sawah gitu, padahal enggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat hal itu dalam artian speknya sedikit itu ya, dari sudut satu pandang itu menurut saya terlalu naif itu. Makanya padahal banyak itu sektor-sektor pertanian khususnya agribisnis yang memang memiliki potensi jika dikembangkan sama teman-teman gitu kan. Jadi itu jangan merasa minder, aduh udah saya mah anak pertanian paling pegang pacul, pegang tanah atau yang lain itu kan. Jadi nggak usah minder gitu. Jadi kalau saya lebih ditekankan teman-teman sadar gitu kan, masih banyak gitu kan potensi, apalagi banyak pepatah ataupun ada pepatah peribahasa yang bilang selama manusia masih hidup kan perlu makan. Sekarang manusia mau makan dari mana? Kalau misalnya teman-teman ataupun keluarga kita gitu kan yang petani ataupun yang peternak perikanan yang lainnya itu udah nggak ada, mau makan HP ya kan. Jadi itu kan nggak lucu gitu. Jadi teman-teman sadar gitu, sekarang udah di agribisnis, jangan merasa minder kalau ataupun misalnya saya bingung mau ngapain, mau seperti apa, mau jadi apa. Maka benar tadi kata Asep gitu kan, kalian harus melihat dari sekarang gitu, dari mulai pertama masuk sampai sekarang itu harus mulai mempunyai rencana dan juga target. Itu Kang Cep. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaannya yang hampir lupa saya. Untuk Kang Asep dan Kang Alwi, untuk sekarang ini kan udah mau lulus nih. Teman-teman Kang Alwi dan Kang Asep juga kan di agribisnis nih. Mungkin boleh diceritakan atau boleh disebarluaskan informasi bahwa Kang Asep dan Kang Alwi ini sekarang bisnis pertaniannya udah punya belum gitu? Kalau punya, kira-kira apa nih sekarang yang Kang Asep dan Kang Alwi geluti gitu supaya menjadi mungkin contoh gitu untuk adik-adik tingkat kita. Mangga Kang Asep. Siap, terima kasih. Untuk usaha-usaha besar mungkin ini menuju gitu ya. Pada dasarnya mungkin untuk ikhtiar usaha sudah ada gitu ya. Yang pertama saya sudah mencoba bekerja sama dengan itu jaringan dapat dari organisasi gitu ya, kerjasama bisnis kopi dan sebagainya. Terus saya juga rencana setelah lulus ini gitu ya, mau garap lahan nenek saya gitu ya, mau nanam kopi gitu ya. Saya juga menyesal gitu ya, kenapa nggak dari dulu gitu ya itu. Tapi rezekinya tahu ada lahan itu baru-baru gitu ya, ada lahan kosong itu baru-baru. Jadi kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kalau dari dulu mah kan bisa dikonsultasikan dengan dosen-dosen universitas gitu ya. Tapi untuk dosen OMB mah santai lah gitu ya, bisa diajak diskusi bisnis dan sebagainya meskipun sudah lulus nanti. Terus yang kedua mungkin saya juga lagi merintis bisnis ikan nila gitu ya, ikan nila sama paman saya gitu ya. Jadi memasok ke pasar-pasar dan sebagainya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah itu sekarang lagi menuju ke umur 3 bulan gitu ya. Ikan nilainya umur 3 bulan, tempatnya itu di Lemburawi, Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi Kecamatan Pacet, bisa dicari aja. Prospeknya gimana itu Bang buat bisnis Abang? Lumayan lah, minimal buat jajan dan sebagainya gitu. Karena kan hitung-hitungannya kalau dari ikan itu kan dari pakan dan bibit gitu ya, gitu. Jadi lumayan lah kalau buat jajan mah ada. Terus yang ketiganya saya juga ada, karena dari jaringan organisasi saya itu sedang mau merintis bisnis pot hias gitu ya dari tanah liat. Nah saya itu udah tanya-tanya ke founder Tani Muda, namanya itu Tani Muda. Dia itu ada bisnis pot tanah liat gitu ya, yang menarik gitu ya, menarik. Mungkin bisa dikepoin lah sama kawan-kawan, IG-nya Tani Muda gitu ya. Ya kalau nggak salah misalkan dilihat ada Tani Muda. Jadi si desainnya tuh menarik, estetik lah menurut saya. Jadi sangat cocok untuk menghilangkan penat dan sebagainya, karena dikolaborasikan dengan tanaman sansifera, terus lidah mertua dan sebagainya, kaktus, yang mana
enak di kalau lidah mertua saya belum ya, karena saya belum menemukan mertua saya gitu ya. Jadi belum kerasa tajamnya lidah mertua seperti apa. Karena kan ada pepatah lidah mertua itu tajam gitu ya. Tapi kalau saya udah kuat insya Allah. Ya, jadi silakan ibu mertua yang mau saya jadi menantunya, saya siap bersedia. Ya. Jadi ya pada dasarnya itulah. Jadi silakan dikepoin gitu ya. Kenapa gitu? Menarik gitu, tani muda menarik. Karena kalau menurut saya dia bisa apa ya? Merubah mindset kita bahwa bertani itu bukan berarti bahwa kita harus lumpur-lumpuran dan sebagainya, kita harus kotor-kotoran. Yang namanya bertani itu menurut saya adalah bertahan hidup gitu ya. Bertani adalah seni bertahan hidup yang mana menurut saya peradaban awal dari peradaban manusia ini bisa berkembang saat ini karena berkat pertanian gitu. Jadi ketika kita berbisnis pertanian, pada dasarnya kita sedang melanggengkan kehidupan umat manusia gitu ya. Karena ketahanan pangan kan sangat utama pada dasarnya gitunya, sangat utama, terus sangat ditakuti gitu ya, apalagi di tengah pandemi ini gitunya, kurang dahar komo gitunya ngoet kan betul gitu ya. Jadi Iya, jadi ngocek perut itu ya, jadi ngurubuk lah. Jadi pada dasarnya pertanian itu adalah ajang penyelamatan gitu ya. Jadi kita berbahagialah jadi pejuang garda terdepan stabilisator dari pangan Indonesia. Terima kasih. Mantap Kang Asep. Ternyata bisnisnya udah mulai banyak ya, udah ada 3 ini. Meskipun ya itu hanya nempel-nempel ke orang gitu, tapi fokus bisnis ya baru itulah mau nanam kopi saya. Oke, berarti tadi ada kopi, terus ada budidaya ikan nila dan ada pot hias, mantap. Ada 3 cabang nih, ada 3 prospek bisnis yang coba dijalanin oleh Kang Asep pada saat ini. Nah sekarang kira-kira untuk Kang Alwi bisnis apa sih yang sedang dijalani saat ini gitu ya? Oke, silakan Kang Alwi. Ya kalau untuk bisnis juga ada beberapa. Pertama bisnis yang memang digeluti. Sebenarnya ini kan bisnis turun temurun gitu kan, warisan di bidang peternakan khususnya penggemukan sapi. Nah di tempatnya di kampung tercinta di Garut City, Asgar. Jadi Asgar itu kan asli Garut pisan. Temannya Thor dari Iron Man. Jadi memang saya memang fokus di bidang peternakan khususnya penggemukan sapi. Itu kan memang bisnis keluarga. Nah khususnya udah 3 tahun ini gitu kan, saya juga berusaha mengikuti jejak langkah keluarga saya gitu kan. Nah saya mulai fokus gitu kan di peternakan juga, dan alhamdulillah baru 1 tahun ini itu memang saya yang pegang semuanya gitu. Waktu Idul Adha kemarin 2020 belum lama ini gitu kan, saya keluar 130 ekor sapi gitu kan. Berapa ratus juta tuh ya? Ya pokoknya sekian itu kan, liur pokoknya nama 130 gitu kan. Itu kalau di peternakan. Dan saya juga sekarang berusaha untuk bermain di bidang herbal karena memang tren pasarnya juga sekarang lagi naik khususnya di masa pandemi ini. Jadi memang berusaha membuka peluang lagi gitu kan di bisnis herbal. Tapi memang yang saat ini saya tekuni itu benar-benar di bidang peternakan khususnya di sapi, di pembukaan sapi gitu kan. Karena memang juga nggak bisa dipungkiri gitu kan, dari pertama saya masuk sampai hari ini gitu kan, saya memang fokus di bidang peternakan dari mulai saya magang, terus sekarang judul penelitian juga, penulisan skripsi saya juga di peternakan. Jadi banyak lah gitu kan. Kembali lagi buat teman-teman yang nanti menjadi bagian dari keluarga Himagri, jangan merasa minder, aduh saya mah pertanian gitu kan, nggak sekeren anak-anak yang lain gitu. Padahal kerennya anak pertanian jika dia sadar, wah saya anak pertanian, banyak peluang, banyak banyak potensi yang harus saya kembangkan. Di situ kerennya gitu kan. Daripada keren mengikuti tren orang lain, ya menurut saya sih lebih baik jadi diri sendiri gitu kan. Mungkin itu Kang Cep mengenai bisnis yang saat ini saya tekuni gitu. Oke, mantap.
mantap. Kita pada hari ini alhamdulillah sangat inspiratif ya untuk dua tokoh ini, ada Kang Asep dan Kang Alwi yang sudah menjabarkan nih dari mulai tadi himpunan, lalu BEM, lalu sampai yang terakhir ada organisasinya juga, yang terakhir masalah bisnis pertaniannya. Jadi mungkin untuk teman-teman mungkin patut dicontoh ya, ketika ternyata gitu ya dunia pertanian itu kalau kita ingin melihat dan membuka mata kita secara lebar-lebar gitu, prospeknya dan potensinya itu untuk masa depan memang mungkin sangat-sangat menjanjikan. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa anak muda sekarang gengsi, gak mau di pertanian, itu yang jadi masalah buat kita bersama, itu menjadi problem kita bersama. Tapi untuk Kang Asep dan Kang Alwi, terima kasih atas saran-saran dan harapan-harapan yang dipanjatkan. Semoga adik-adik tingkat kita yang akan mendengarkan obrolan kita ini menjadi terinspirasi dan mungkin sadar gitu ya betapa pentingnya jadi anak petani gitu, jadi petani lah seperti itu, pentingnya mengurus atau menghidupi peradaban manusia ini, dan itu sangat mulia ya. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Asep dan Kang Alwi. Siap, sama-sama. Atur nuhun. Untuk mungkin salam-salamnya untuk mahasiswa baru gimana Kang? 1-2 patah kata aja, silakan. Salam sayang dari saya. Selamat bergabung di agribisnis. Silakan Kang Alwi. Selamat bergabung di keluarga besar agribisnis. Follow IG saya @almaliki. Asik, ini si manis. Oke, untuk teman-teman Agriners, sekian saja yang dapat kita obrolkan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita sambung obrolan tentang pertanian kita di obrolan yang selanjutnya. Untuk perhatian dan waktu yang telah disempatkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Agribisnis mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.